bahagiain ayah bunda. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren, jadi santri alim gaya tetep beken. Oh yeah. Yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan teri berasa makan oka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan Hafiz Al-Quran Bersanad Miftahul Jannah Kiai Haji Harsono Edwin Puspita SE MSI. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Bersanad Miftahul Jannah Syekh Mahmud Al-Banna. Yang terhormat Syekh Mahmud Al-Banna. Yang terhormat para asatidzah, yang terhormat orang tua santri untuk pesantren Tahfidz Al-Quran Bersanad yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia taufik hidayahnya, kita bisa hadir di sini di tempat yang mulia di Masjid Pondok Pesantren Miftahul Jannah, dalam rangka mengantar santri, dalam rangka mos orang tua. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau yang akan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kami ingin memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Mungkin Bapak Ibu siapa yang pimpinannya yang mana? Nah, siapa itu? Perkenalkan, sesuai yang disampaikan MC, nama saya Harsono Edwin Puspita selaku pimpinan pondok, selaku ketua yayasan. Kemudian sebelah kanan saya ya, berwajah Arab, beliau asli Mesir, statusnya masih WNA. Beliau adalah menantu saya dari anak yang pertama, namanya Syekh Mahmud Syaban Dadir. Yang lebih terkenal Syekh Mahmud Al-Banna Al-Misri karena beliau dari Mesir, asli Mesir ya, bukan Mesir Wekana, bukan ya. Beliau usianya sekarang 25 tahun ya. Dan saya sedikit cerita, beliau dari usia 5 tahun berapa tahun? Umurnya berapa? Umur berapa? 5. Nah, umur 5 tahun saya mampu sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Mungkin itu lancar. Usia 7 tahun beberapa kali diminta ngimami di masjid tingkatan provinsi Minia itu provinsi Mesir yang dari Kairo ke bawah. Berapa jam ya? 5 jam. Kemudian di usia 10 tahun alhamdulillah beliau dapat sanad ilmu qiraah. Jadi kalau yang Bapak Ibu sering baca dan dengarkan itu adalah qiraah riwayat Imam Hafiz. Pada banyak riwayat ya kan? Mungkin pernah dengar wadduhi di kan itu ya, dan masih banyak lagi. Mungkin pernah dengar qiraah sab'ah. Beliau punya
di usia 10 tahun dapat sanad qiraah itu. Nggak puas sama satu saya, belajar lagi ke saya yang lain, dimantepin lagi ke saya yang lain. Nggak puas, udah selesai masih saya yang kedua, belajar lagi ke saya yang ketiga, dimantepin lagi. Dan alhamdulillah ketika di usia 13 tahun beliau juara 1 hifdzul Quran se-Mesir. Kemudian kuliah di Al-Azhar jurusan Qiraatul Quran di atas jurusan tafsir. Kalau jurusan tafsir itu mentafsirkan Al-Quran hanya dari satu periwayatan Imam Hafiz. Tapi kalau jurusan Qiraatul Quran mentafsirkan dari berbagai macam periwayatan bacaan, karena beda bacaan, beda makna, beda tafsirnya. Ya. Kemudian kami kenal sama beliau itu Oktober 2010. Ada salah satu ustadznya dan Syekh Ali Jabir almarhum, maka kami dulu jalankan travel beliau. Saat ini ada kawan dari Mesir, Romi, datang ke sini, ketemu 2 kali. Kebetulan kami mau berangkat umroh. Syekh Mahmud mau ta'arufan sama anak saya. Nah, kalau umrohnya nggak jadi gara-gara COVID, betulan ta'arufan. Nah, hanya 2 kali ketemu langsung nikah. Nggak pakai ada pacaran, nggak pakai itu. Karena Al-Quran, asal. Ya. Nikah tanggal 30 Januari 2021. Dan alhamdulillah sekarang istrinya hamil. Nah, jadi anak saya itu dapat anak saya yang pertama, namanya Ustazah Salsa bilang, kepanggilannya Ustazah Salsa. Ustazah Salsa juga habis dong dari ketika kelas 2 SMP, tingkatan SMP, di pertengahan kelas 2 SMP. Sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran Unila, tapi masih menjadi tanggung jawab untuk yang santri awal. Nah, tapi secara umum beliau yang tanggung jawab, tapi khusus awal istrinya. Anak saya yang kedua namanya Fatimah, panggilannya Ustazah Fatimah. Alhamdulillah juga Al-Quran 30 juz. Jadi penanggung jawab di Ashabul Quran, Pondok Pesantren Ashabul Quran. Jadi kami membuka cabang di timur Bandara Branti. Antara sini dan sana masih terkait. Ya. Jadi beberapa santri yang berpotensi punya bakat kita bawa ke sana dan jumlahnya terbatas. Tempatnya lebih luas dari sini. Sementara itu ke Branti itu ke Ashabul Quran santri yang awal. Santri yang ikhwan beberapa itu kita kirim ke cabang kami yang di Jogja. Kami punya cabang di Jogja di Jalan Kaliurang, kilometer 10, pertengah-tengah antara UGM dengan UII, di tengah-tengahnya di sini. Nah. Ada juga yang tapi yang belum dimanfaatkan. Dan pernah Ustaz mau kita kirim nangis, takut. Kira-kira kemana Bapak Ibu? Alhamdulillah kepada Allah, atas izin Allah, kami punya cabang di Gaza, Palestina. Ada 2 tempat sana. Tapi yang mengelola satu orang Indonesia, satu orang Palestina. Yang mengelola namanya Bang Unin. Mungkin kalau bapak-bapak aktivis kemanusiaan, pemerhati Palestina, nah itu sering mendengar namanya Bang Unin. Orang Indonesia nikah sama orang Palestina. Nah, itu sekilas mengenai kami. Ya, yang ketiga itu sekarang yang kelas 5 SD, perempuan juga, alhamdulillah sudah 17 juz. Alhamdulillah begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita boleh iri dalam 2 hal. Kita boleh iri dalam 2 hal. Pertama, ketika orang bersedekah, kita boleh iri. Orang itu bersedekah, saya mau sedekah lah. Yang kedua,
kita boleh iri kalau ada orang hafal Quran. Wah, kalau Ustaz hafal Quran, saya mau hafal Quran dari 5 tahun. Anak saya gimana caranya hafal Quran? Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya anak yang mau menghafal Al-Quran insyaallah. Ya. Bapak Ibu wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekarang bisa bermuhasabah diri. Ya, bayangkan Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu ketika SD, SD semua, apa? SD semua. Ya, waktu kemarin SD, putra putri Bapak Ibu punya kawan sekelas, betul nggak? Tuh, sekarang kawan-kawannya pada kemana? Nah, pada kemana? Kawan-kawannya ada yang motor-motoran, yang lagi trek-trekan, yang perempuan buka auratnya pakai celana pendek, mungkin pakai tank top, mungkin dia berboncengan sama pacarnya. Jauh sekali dari nilai-nilai Quran. Kawan-kawannya ketak-ketik, apa yang dibuka? Game online. Ketak-ketik, masang status, ya, pamer aurat sini sana sini. Ketak-ketik, ada iklan porno lewat. Iya dong. Iklan porno itu bukan kadang-kadang bukan dikehendaki, tapi muncul begitu saja. Nah, di usia putra putri Bapak Ibu sekalian, ini ada iklan porno, penasarannya dia buka. Gak cuma buka, dia tuh coba lagi sama pacarnya. Bener nih Bapak Ibu, musuh kita terbesar sekarang. Ini musuh kita terbesar. Bukan kita anti handphone, bukan. Tapi ini adalah musuh terbesar ketika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Maka kita sebagai orang tua wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Anak kita mau mondok, entah itu kemauan anak sendiri kah atau kemauan orang tua kah, tapi itu semua atas kehendaknya Allah, sehingga Bapak Ibu dan putra putrinya bisa hadir di sini. Bukan semata-mata Bapak Ibu sendiri, bukan, atas kehendak Allah. Allah memilih. Tadi dibacakan oleh santri kami. Summa awrasna al-kitab alladziina istafainahu min ibadina. Kami wariskan kitabullah ini kepada siapa? Kepada hamba-hambaku. Siapa di sini dan konteks di sini ini? Hamba-hamba kita adalah putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi ini sesinya kedua Bapak Ibu sekalian. Kalau pagi-pagi banyak sekali yang hadir, penuh. Ya. Sebenarnya kita bagi dua, cuma lebih cenderung datang pagi tadi. Memang kita bagi dalam 4 sesi. Pagi jam 10, nggak bisa jam 10, wajib hadir jam 1, karena pagi tadi kalau telat 10 menit saja nggak boleh masuk ke masjid supaya penuh dengarnya. Harus ikut jam 1. Hari ini nggak bisa, kami kasih alternatif hari Senin. Hari Senin tadi disampaikan oleh panitia, itu ada 2 sesi juga, ada gelombang jam 10 sama jam 1, supaya apa? Penyampaian kami bisa didengarkan utuh. Penting sekali supaya kita satu persepsi, satu pemikiran, satu ide, satu niat. Ya, kalian kembali ke cerita. Berapa bulan lalu salah satu ustadz tempat kami izin, saya mau izin ke Jakarta. Ngapain Ustaz? Senyum, mau dapat warisan. Wih, kelihatan senang gitu kan. Dapat warisan. Nah, ini bayangkan kalau kita aja dapat warisan begitu aja senang. Apalagi kita Al-Quran gitu loh. Kita dipercaya oleh Allah untuk menjaga Al-Quran itu. Ya. Yang Bapak Ibu tadi bisa bayangkan, bisa
jauh dari nilai Al-Quran. Jangankan kawan-kawannya, mungkin ponakan bapak ibu sendiri. Ngapain masuk pondok? Madesu, masa depan sulam. Yang umumnya enggak dari. Tapi bapak ibu bersyukur punya putra putri yang mau mondok, entah itu karena kemauan mereka kah atau kemauan bapak ibu kah, tapi yang jelas bersyukur itu kepada Allah karena itu semua atas kehendaknya Allah. Allah memilih putra putri bapak ibu untuk menjadi penjaga Al-Quran. Itu kita bersyukur Pak Bu. Ini rumah Allah. Saya bilang tadi, di luar sana ya, godaan itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita selalu orang tua, mungkin yang hadir di sini adalah abangnya, mungkin yang hadir di sini adalah kakeknya, yang ada ayahnya kan di sini, ya. Kalau harapannya sih orang tuanya langsung, ya. Apakah kita bisa menjaga anak kita 24 jam? Bapaknya kerja, mau ngewas gimana? Ya, kerja kantor, ya. Pulang-pulang udah capek. Mungkin maknya juga kerja. Oke, orang tuanya nggak kerja, misalkan punya usaha, punya bisnis di rumah. Ya apa iya, bisa jagain anaknya keluar rumah ngapain? Ngomong di sholat. Ya, janjian di sono sama pacarnya, nggak tahu dia. Oke lah, katakan anaknya jadi anak rumahan, anak yang hobinya di rumah, nggak keluar kemana-mana. Sekarang bapak ibu bisa nggak jagain dari handphone? Apa yang dia buka? Nah, kamu nggak usah nonton dulu ya. Nah, pilih-pilih ya. Iya, kasih capek. Tapi apakah kita betul-betul meyakini bahwa apa yang dibuka itu benar? Kita nggak tahu Pak Bu. Ya, kita nggak tahu. Itu masalah kaitannya sama pergaulan. Sekarang bagaimana dengan ibadahnya? Pertanyaannya adalah, apakah kita sanggup? Misalkan, nah sekarang udah jam 3 bangun, sholat, lanjut. Pertanyaan itu, sanggup nggak kita ngebangunin anak kita untuk sholat tahajud? Sanggup nggak? Jangan sholat tahajud, sholat subuh aja, sanggup nggak kita? Itu pertanyaannya. Nah sekarang nggak ada bener nggak? Ayo sholat, sanggup nggak kita jaga? Atau dia bahasa itu, nah itu adzan subuh, yuk sholat, sanggup nggak? Nggak. Bahkan jangan-jangan diri kita pun sholat subuhnya ngelap-ngelap menjelang suruh, mungkin juga bisa jadi bolong-bolong, ya. Tapi insya Allah di sini enggak. Ini hanya sebuah kiasan aja. Bagaimana beratnya kita selalu orang tua mendidik sendiri anak kita. Kalau kita sanggup tidak ada masalah, didik sendiri nggak masalah, ya. Kalau sanggup, ya kalau sanggup nggak ada masalah. Ya. Tapi keterbatasan kita, itulah kita bawa kepada pesantren, ya. Ikhtiar kita bawa ke pesantren, karena di pesantren anak itu akan dididik. Dia sholat 5 waktu, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, ya. Diajari kemandirian dan lain-lain, ya. Dia diajari bagaimana dia mengenal Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagaimana dia mengenal Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia kenal dengan Al-Qurannya, kitab Allahnya. Bagaimana dia menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah berat sebagai orang tua. Ada, tapi berat sekali. Berat sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Maka sekali lagi sebagai wujud syukur kita kepada Allah, ya, Allah sudah melangkahkan kaki Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu ke pondok. Hari ini sudah dicatat sekian ribu tahun
di apa Lauh Mahfuz sana, bapak ibu tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian ke pondok ini sudah tercatat, Allah sudah tentukan, sudah pilihkan. Maka wujud syukur kita apa? Luruskan kembali niat kita untuk mondokin anak. Ya. Yang paling utama, ya, dan gak ada yang lain, carilah ridhonya Allah, bukan mencari mondokin karena ijazah. Ya. Jangan karena ijazah. Oh, saya mau mondokin anak saya supaya seperti Ustaz dan Salsa masuk Unila kedokteran tanpa tes, cuma tes hafalan. Salah niat. Memang betul, kayak istrinya Syekh Mahmud masuk kedokteran Unila tanpa tes, cuma tes hafalin. Sementara kawan-kawannya kursus bimbel sana, bimbel sini, pak berangkat pagi pulang malam, pagi pulang malam, itu pun belum tentu keterima. Itu masuk kedokteran. Itu semata-mata karunia Allah. Bonus bahasa kasarnya. Tapi jangan diniatkan karena yang lain, wah saya supaya dapat ijazah. Jangan. Tapi karena Allah. Adapun lebihnya itu karunia Allah. Ya. Soalnya kita mengharapkan surga itu adalah semata-mata karunia Allah. Bukan karena itu sholat kita hebat, sedekah kita hebat, puasa kita hebat. Betul. Sedekah, puasa, sholat dan lainnya. Itu ikhtiar kita untuk mencari rezeki. Tapi yang kita harapkan apa? Semata-mata ridhonya Allah. Sama manfaat orang itu. Jadi kita luruskan. Bagaimana kunci keberhasilan yang kedua? Ya. Kunci keberhasilan yang kedua, pasrah kepada pondok. Ya, pasrahkan semuanya kepada pondok. Oh, maaf. Yang kedua adalah husnuzon. Ya, husnuzon kepada Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa anak mencari ilmu itu pahalanya luar biasa sekali. Pahalanya sama dengan pahala orang jihad fisabilillah. Orang mati dalam kondisi jihad fisabilillah itu kondisi matinya nantinya tanpa hisab, VIP surganya Allah. Ya, VIP udah pakai hisab. Luar biasa. Kita berhusnuzon. Jangan lantas, nah ini udah hidup jam sekarang berapa jam? 2 lebih 12 lebih. Bentar lagi saya mau pisah sama anak saya. Aduh, menetes dari mata saya. Manusiawi, tapi jangan tahu mendalam. Manusiawi antara apalagi emaknya. Anakku menetes ini. Manusiawi tapi yang jalan. Kita berprasangka baik, ya. Nanti habis dari sini mampir ke bakso Sony. Ya, beli bakso ya. Dan suami, yuk beli bakso. Ketika mau makan sore ini anak saya mau makan apa ya? Dengar. Besok pagi kemarin ada daging sisa kurban masih ada di kulkas, dimasaklah masak kari. Baunya harum. Teringat anaknya, anak saya makan hari ini makan apa ya? Duk daging. Ya. Yuk kita ke pondok yuk. Padahal sudah ada aturan, nggak boleh berkunjung ke pondok 3 bulan pertama. Nggak boleh. Ya, kita coba ke pondok yuk. Di tahun jangan kan nggak dipakai, kita pura-pura lewat aja. Niongin siapa tuh anak kita kelihatan, kita say hello. Sadar nggak sadar Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengajari anak kita untuk berbuat salah. Kita sadar dan sadar kita telah merusak anak kita. Untuk kenapa sadar dan sadar merusak anak kita? Karena kita pun tahu bahwa itu aturan. Dan kita mengajak anak kita, yaudah kita langgar, bahasanya begitu. Nah, yaudah ini aturan kita langgar, begitu.
Belum lagi nanti ketika sudah 3 bulan boleh berkunjung, ya. Namanya anak-anak bapak ibu sekalian, ya. Nah, ini lupa, nggak sampaikan tadi pagi. Secara umum, anak itu lebih suka di rumah. Secara umum, walaupun ada satu anak memang betul-betul niat itu, tapi secara umum lebih suka di rumah. Kenapa? Dia sholat nggak ada yang nyuruh, walaupun mungkin bapak ibu nyuruh ya, tapi kebanyakan begitu. Sholat nggak ada yang nyuruh, nggak ngaji, ada handphone, ada TV, keluyuran kemana-mana. Sementara di pondok nggak ada handphone, sholat, ngaji, belajar, tugas ini, tugas itu, ya. Dia akan, wah, gimana caranya? Saya nggak betah. Dia akan cerita ke bapak atau maknya, dicari nih, mana bapak saya atau mak saya paling lemah. Maka saya akan cerita sama, misalkan yang maknya, mak, ada mana? Nggak betah. Maknya nangis. Mak kelihatan maknya nangis, malah semangat dia. Nggak betah, saya nggak mau mondok. Kenapa kamu nak? Nggak mau mondok pokoknya, kenapa? Nggak mau mondok. Kayaknya nggak mau kaki gitu kan. Digede-gedein masalah. Di pondok nggak dikasih makan. Waduh. Kelihatan banyak. Diam dulu dikasih makan. Diam lagi hari malah begitu. Nggak ada. Digede-gedein tiap hari. Ngomong begitu. Tiap hari malah. Diperbesar masalahnya. Orang tua tidak sabar. Ya udah, Pak, tidak, pondok bisa. Tidak. Assalamualaikum. Ada nggak salam? Apa-apaan ini? Pondok apa ini? Masalahnya saya nggak dikasih makan. Wah, bentak. Ini kisah nyata bapak ibu yang dirahmati Allah. Ini nggak cuma di sini, dimanapun pondok. Ya, kalau bapak ibu punya pengalaman modal anak mungkin tahu, atau bapak ibu punya saudara yang pernah modal mungkin akan tahu. Ya. Tapi bagi yang nggak tahu bisa lah, bapak ibu browsing di YouTube tentang kisah-kisah mondokin anak atau nasihat-nasihat para kiai tentang mondokin anak. Semuanya kisahnya sama. Ya. Ada tipikal orang tua yang begitu. Nah, gimana caranya? Yang ketiga ada pasrah. Caranya gimana? Kalau ada menghadapi sebuah permasalahan, bapak ibu berperilakulah sebagaimana orang tua. Maksudnya apa? Berperilaku sebagaimana orang tua, yaitu kita berperilaku sebagai pendidik, ya. Bukan berperilaku sebagai orang yang mudah terprovokasi oleh anak. Berperilaku sebagai pendidik. Kita dengerin nggak apa-apa, kita dengerin, ya. Kita cerna. Baru kemudian kalau ingin tabayunlah, tabayunnya bapak klarifikasi, datanglah diam-diam, tapi jangan ketahuan putra-putri bapak ibu sekalian. Datanglah ke kantor pondok, tanyakan hal ihwal kaitannya dengan masalah anak bapak ibu. Tanyakan. Jangan ketahuan anaknya. Kalau ketahuan anak bapak ibu sekalian, sama aja. Bapak ibu menjerumuskan anak saya. Anak bapak ibu yakin rusak itu mentalnya. Kenapa? Tuh bapak saya datang. Bapak saya datang. Pasti kantor itu pasti akan dimarah-marah oleh bapak saya. Dia akan berperilaku begitu. Dimanapun dia pindah-pindah ke berbagai pondok sekalipun, dia akan terus menerus begitu. Dia akan ngandelin orang tua. Tenang, saya tenang karena ada bapak saya yang akan membackup saya, akan membacking saya, yang akan membela saya. Setiap dia akan melakukan apapun kesalahan pun dia akan berpikir begitu. Rusak mentalnya. Bapak datang aja dia begitu. Tanpa sepengetahuan anak datang, itu pun dengan bahasa yang santun, bahasa yang pasrah, ya, bukan dengan bahasa mudah-mudah. Kenapa? Imam Syafi'i pun mengajarkan, ya, ada sebuah kisah yang ketika Imam Syafi'i pasar sama muridnya, Imam Syafi'i menunjuk, mungkin bapak ibu bisa melihat.
menunjuk. Kenapa menunjuk? Ada seorang buta. Ketika orang buta itu sudah lewat, tanya si murid, kenapa? Nah Imam, itu adalah syekh saya dulu yang mengajari saya. Saking hormatnya. Kenapa? Karena kebarokahan ilmu itu ada di guru-gurunya, ada di ustadz-ustadzahnya, Bapak Ibu sekalian. Kebarokahan ilmu itu ada di keredoan guru-gurunya, di ustadz-ustadzahnya. Jangan pernah mentang-mentang sama guru ustadzahnya, ya. Tabayun-tabayunlah dengan baik, dengan bahasa santun. Jangan kita berbahasa kasar. Ustaz, masa anak saya begini-gini loh? Bahasanya dengan bahasa enak. Ya, dengan bahasa yang santun seperti apa? Nah, kita sampaikan dengan bahasa yang enak. Ya. Supaya apa? Ustaznya tidak tersinggung, sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa terpecahkan kalau itu sebuah masalah. Ya. Karena Bapak itu adalah pemilik pondok ini. Mau bersama tergantung Bapak Ibu juga gitu. Kita berpikir orang tua, ya, silakan memberikan masukan yang terbaik untuk pondok dengan cara yang santun. Kita diskusi, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan pasrahan, ya. Pasrahan kita nitipin, kita ikhlas, ya apa yang di sini. Itu ikhlaskan ya. Jangan lantas wah anak saya mikirnya anak saya gimana ya, makannya apa ya. Wah itu pakaiannya hilang ya, padahal pakaian itu nggak hilang sebenarnya. Anak-anak itu Bapak Ibu sekalian ya, yang terjadi dimanapun pondok itu yang terjadi adalah pakaian sudah dijemur jatuh biasanya, itu jangan mengurusin. Ini kami curhat aja. Kadang-kadang orang tua mentang-mentang itu pakaiannya hilang, wah ini pakaiannya hilang gimana ini. Padahal si anak ini nggak hilang, pakaian itu jatuh, nggak mau diambil, ya kan? Diambil kalau malas nyuci dikucek bisa dilondrein. Ya. Padahal kita sudah buat aturan sampai dendam pun. Ya kadang-kadang masih ada yang begitu-begitu ada. Ya. Yang sendal, ada katanya yang gosok, nggak ada sendal gosok. Ya. Adanya kejadian tapi nggak mau ngambil. Gitu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi datanglah ke pondok, tabayunlah apa yang terjadi. Ya, cara baik-baik. Gitu. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal yang terpenting berikutnya sebenarnya di awal setelahnya tadi adalah kita senantiasa selaku orang tua berdoa kepada Allah. Ya. Kami di sini sehebat-hebatnya kami di sini, ya, sehebat-hebat apapun kami di sini, kalau tidak ada ridhonya Allah nggak akan bisa apapun. Untuk gak keridhaan Allah, ridho orang tua dahulu. Bapak Ibu juga harus punya usaha. Jangan cuma sekedar taruh di pondok udah urusan beres. Masalah saya nggak mau tahu, bukan begitu juga. Tapi Bapak Ibu harus punya usaha. Usaha apa? Ikhtiar pada Allah yang atur bumi langit dan seisinya. Ikhtiar doa kepada Allah yang mengatur segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Berdoalah. Sholatnya 5 waktu. Allah menyuruh yang laki untuk sholat jamaah, usahakan Bapak Ibu sholat jamaah. Bahkan apa bapak-bapak itu ya, bapak-bapak jamaah. Karena Rasulullah menyuruh untuk laki-laki berjamaah di masjid. Ya. Nah, lebih maju lagi 2/3 malam bangunlah anak Bapak Ibu jam 3 di sini bangun untuk sholat tahajud. Kalau Bapak Ibu juga sholat, insya Allah sama anak doa, Bapak doa, anak
anak doa, emaknya doa juga. Nggak mungkin Allah nolak. Karena di 2/3 malam itu Allah datang ke kamu ini. Mana hambaku yang mohon ampun sama aku, mana hambaku yang minta doa sama aku. Insya Allah Allah kabulkan. Betul. Jadi kita harus punya usaha. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, ini hanya untuk antisipasi, tapi saya tetap cerita. Ya, insya Allah di sini kami nggak pernah survei benar nggak sini, kaya benar nggak sini, ngomong enggak. Kami nggak pernah beda-beda itu. Yang penting kejujuran aja, ngomongnya berapa. Nah ini pernah. Wah, aku yang nggak mampu lah, nggak punya apa-apa lah. Kebetulan istri saya sepatunya Kickers ini mahal, sepatu Kickers ini kan di kantor. Mau pulang ke rumahnya di depan, karena kami kadang tinggal di depan, kadang tinggal di rumah belakang sana, kadang di asrama sama anak, kadang di Natal sana, kadang ke Jogja, kita muter aja. Nah, pas di kantor depan sana, pulang pakai sepatu kok oblak gitu. Motifnya mereknya sama, tapi dipakai oblak, ukurannya kegedean. Nah, nggak berapa lama ya dari kantor ke Umi, salah sepatu nggak? Emang kenapa? Ini ada yang daftar, sepatunya nggak ada. Oh iya kayaknya tadi dipakai oblak gitu. Dilihat betulan. Oh iya Mi, bawa kantor betul punya si ibu itu. Terus nggak lama di siapa tuh klakson, nggak sopan amat loh. Di depan Enciman. Ada mobil merah Avanza baru pulang. Keceplosan gitu, maaf itu suami saya. Batin kami, tadinya namanya nggak mampu, mobilnya bagus, sepatunya bermerek. Iya loh, kalau Kickers itu sekarang 1,5 juta Pak. Itu sepatu Kickers tuh. Katanya nggak mampu. Nah, biarlah Allah yang Maha Tahu. Tapi betul, nggak berapa lama itu memang bermasalah kan ya. Padahal nggak ada masalah, anak sendiri entah gimana ya. Yang namanya sesuatu yang nggak berlawakan nggak bisa, dari sesuatu yang haram itu nggak bisa. Mengharapkan keberkahan dari sesuatu yang haram itu nggak bisa. Itulah gambaran Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi insya Allah ya, kalau sini insya Allah yang hadir ya, dari yang halal, tapi itu hanya pengingat kita semuanya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, ya, pondok ini ada tempat fasilitator saja. Tanggung jawab utama di pendidikan tetap kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi yang saya ulang, ya, bahwa jannahnya Allah, ya, jannahnya Allah, karena janji Allah adalah hak, adalah benar. Ya. Allah mewariskan kitabullah, hadiahnya, biaya berikutnya jannah Adam, bahkan sampai ke derajatnya jannahnya Rasulullah, itu di ayat berikutnya. Kita diberikan perhiasan, rumah dan lain-lainnya, itu semua nggak gratis, akan diuji. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk naik derajat kita. Yang diuji siapa? Anaknya diuji. Nggak kena anak, orang tuanya diuji. Ya, contoh yang tadi sudah kami sampaikan, orang tua diuji. Anak nggak kena ujian atau anak sabar dengan ujian, orang tuanya nggak kena ujian atau orang tua sabar dengan ujian, kadang kakek neneknya. Iya kok kakek nenek. Ya, kakek nenek entah itu karena sengaja atau mau coba-coba Allah bisa. Tapi kadang-kadang kakek nenek pun akan diuji. Ya.
Nah ini kita harus senantiasa kuatkan diri kita, tekad kita itu dengan cara apa? Dekatkan selalu dengan Allah, ya. Pasrah dengan Allah, ya. Insya Allah akan berhasil. Apa yang kita harapkan insya Allah akan berhasil, ya. Bapak Ibu, kita sesungguhnya itu kita tidak punya hak atas anak kita. Anak kita mau tolak ilmi, anak kita mencari ilmu, kita tidak punya hak untuk menghalanginya. Anak kita tolak ilmi, mencari ilmu untuk mengenal Rabbnya, untuk mengenal Rasulnya. Anak kita mau mengenal Al-Quran, kita tidak punya hak untuk menghalanginya. Jangan dihalang-halangi dengan 1001 alasan. Jangan dihalang-halangi. Jangan kita terlemah. Allah menguji setan pun akan menggoda hati, membisik-bisiki mata dan yuwas-bisiki sudurinas, membisiki hati putra-putri Bapak Ibu, membisiki hati orang tuanya, membisiki kakek neneknya, atau siapapun yang bisa melemahkan atau menggagalkan rencana besar kita, rencana besar untuk kumpul di jalan Allah. Ini awal-awal kita nangis, itu manusiawi, kita nangis lihat anak kita bisa, yakin ya, habis ini yakin sebagian besar pasti terembes matanya, keluar air mata, yakin. Ya, tapi ada juga yang santri kami namanya Ridho, kemudian di sini kelas 1 SD, bapak maknya di Lampung Barat, pokoknya di daerah kampung itu, tapi pengusaha kopi besar lah, kalau bawa kontaineran itu. Bawa kopi kontaineran dikirim ke Surabaya. Anaknya kelas 1 SD ini pondok di sini, diledek, paling ayah sama ibu yang nangis gitu. Dan kebetulan itu nggak pernah nangis sekalipun. Ada yang gitu. Tapi ini yang di sini nangis tuh. Nanti. Itu manusiawi. Tapi jangan terlalu larut. Ya. Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Bapak ibu mikirin terus di rumah, nyetrum, mau percaya nggak percaya nyetrum ke anak. Ya. Nyetrumnya gimana? Saya tahu koneksi. Saya tahu tentunya lebih canggih daripada handphone ini. Setan yang sono godain maknya mikirin terus. Setan satunya ngontek nih. Nah, kamu godain itu anaknya nih, ini maknya nangis. Godain itu anaknya, gandeng, ikut. Kontak ya. Jangan berlebihan, wajar. Tapi kita selalu doa, ya Allah, kuatkanlah kami, kabulkanlah keinginan kami, mengantarkan anak kami jadi anak yang soleh-solehah, yang hafizah, yang berakhlak karimah, yang selalu senantiasa mencintai Engkau dan Rasul-Mu, ya Allah. Terus doa. Bahasa Indonesia tidak apa-apa, Pak Bu. Ya. Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Apa mungkin Ustaz, masalah saya nggak benar? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting sekarang berusaha kita perbaiki semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian dari rumah tangga. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang nggak pantas, ya. Tetapi memang wajib kami sampaikan ya. Nah, seperti nanti ada hal-hal atau tertib yang tolong Bapak Ibu taati demi anak kita semuanya. Ya. Itu saja dari saya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sekolah SMP dan segala sekolah SMA, para ustaz-ustazah, wali santri, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu pada hari ini sudah anak-anaknya ke tempat yang mulia untuk belajar ilmu yang mulia, itu adalah ilmu agama. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang sebaik-baik manusia, Rasulullah tersebut orang yang menghafal Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Rasulullah SAW tidak tersebut siapapun yang lebih tinggi derajatnya, lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga tersebut bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keluarga. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Para sahabat tanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah jawab, keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Taala dan khususnya. Jadi ilmu itu sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang mahal, sesuatu yang paling utama. Untuk kita bisa mendapat ilmu harus kita mulai dengan ikhlas. Harus kita membersihkan hati kita, niat kita, keinginan kita. Untuk apa kita mau anak kita di sini? Dari kondisi kita daftar di sini, masukin anak kita di sini, kita mau apa? Mau menghafal Quran, mau mencari ilmu agama, harus ibu dan bapak ikhlas. Apapun yang terjadi, ikhlas karena ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha mencari ilmu, memudahkan jalan untuk dirinya sendiri agar dia bisa mendapat ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk dia masuk surga. Derajat yang paling utama dunia akhirat, gak ada satupun orang di dunia derajatnya paling utama seperti orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang paling tinggi adalah orang yang berilmu, dan orang yang paling tinggi dari semua orang yang berilmu adalah orang yang menghafal Al-Quran, orang yang berilmu agama. Oleh karena itu, bagaimana kita punya keikhlasan yang luar biasa. Ikhlas apapun, yang penting anak kita ada hasilnya. Yang penting suatu hari dapat nelpon dari pondok bahwa anak saya sudah khatam, bahwa anak saya sudah lulus dengan nilai yang tinggi, bahwa anak saya sudah benar-benar menghafal Al-Quran atau mendapat semua macam-macam ilmu agama, tafsir, hadis dan lain-lain. Itu mulai dari apa? Mulai dari orang tua sendiri. Ilmu itu seperti rumah, tidak bisa kita membukanya tanpa kunci. Kunci ilmu adalah pertanyaan. Kalau saya duduk di bangku guru, saya tidak tanya, berarti guru tidak akan jawab, berarti tidak ada ilmu. Berarti kunci untuk mendapat ilmu adalah pertanyaan. Dan kunci untuk memberikan ilmu yang luar biasa kepada anak kita adalah keikhlasan dari orang tua. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Bukhari, ibunya Imam Ahmad, ibunya Imam Muslim, semuanya orang ulama yang terbesar, pasti di belakangnya ada ibu yang luar biasa. Luar biasa apa? Saya luar biasa tidak perhatian? Tidak. Luar biasa ikhlas. Ibunya Imam Syafi'i aja buang pakaiannya di luar rumah, jangan pulang kecuali kalau sudah hafal 30 juz. Padahal beliau masih 6 tahun. Bagaimana kita benar-benar ikhlas agar kita bisa dapat hasil yang luar biasa. Hasil itu tidak bisa didapatnya kecuali kalau kita sudah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu
ikhlasan. Jadi bapak ibu nangis, kangen, rindu, wajar. Itu perasaan orang tua terhadap anaknya. Tapi selama perbuatan dari ibu itu tidak cocok sama bentuk, itu akan menjadi alasan untuk anaknya tidak fokus. Berarti gak usah ikhlas. Saya kangen anak saya, iya. Dari jam pertama kangen. Ibu masih ada di sini, bapak masih ada di sini, anaknya sudah masuk asrama, sudah kangen, belum bulan. Tidak berarti langsung datang sendiri untuk berkunjung. Tidak berarti langsung mau menelpon dia, mendengar suaranya. Ikhlas aja. Berarti kunci terbesar untuk anak kita lurus, untuk anak kita fokus. Karena ilmu itu bapak ibu bukan seperti hal-hal yang lain, bukan seperti kerja, bukan seperti nikah, bukan seperti sesuatu. Tidak. Ilmu itu harus otak kita bersih, harus tidak fokus dengan hal yang lain. Oleh karena itu orang berkata apa? Kalau kamu mau mencari ilmu, cari ilmu saat kamu masih anak kecil, belum fokus kerja, belum fokus keluarga, belum fokus istri, belum fokus untuk mencari rezeki. Berarti tidak melakukan apapun kecuali makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar. Utaknya masih bersih. Tapi coba bapak ibu yang mau menghafal Quran, pasti mungkin akan ketemu dengan halaman-halaman yang susah, gak bisa. Kenapa? Waktu menghafal ada kerja, waktu menghafal fokus dengan keluarga, ada masalah atau apa-apa. Jadi untuk anak kita benar-benar fokus, harus dia melihat orang tuanya sendiri tidak menanggung juga, ikhlas. Ketika datang ibu setelah 3 bulan nanti untuk berkunjung, jangan tanya-tanya tentang hal-hal yang tidak penting. Makan apa? Bertanya, jangan tanya apa. Sudah hafal berapa juz? Selama 3 bulan, apa yang kamu sudah belajarnya? Apa perbedaan dengan kondisi kamu sekarang dan kondisi kamu sebelum masuk? Itu hal yang lebih penting. Ketika dia melihat orang tuanya benar-benar bertanya tentang hal yang luar biasa, nanti dia akan bersungguh-sungguh agar dia siap jawaban ketika berkunjung yang selanjutnya. Bukan udah makan belum, bertanya setiap hari mandi berapa kali, enggak. Sudah hafal berapa halaman? Selama 3 bulan sudah belajar apa? Apa kata apa saja yang kamu sudah belajarnya bahasa Arab? Akhlaknya nilainya sudah berubah atau tidak? Barusan dia akan tahu. Berarti ibu saya dan ayah saya sudah berbicara tentang hal yang penting. Kalau dia mau cerita apa-apa, ini tidak penting. Yang penting ilmu. Tidak boleh pulang ke rumah, tidak boleh keluar dari pondok selama kamu tidak menghafal, selama kamu belum khatam, selama kamu belum mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau anak sudah tahu orang tuanya seperti itu, dia sendiri akan semangat. Tapi lihat bu, ini belajar sama Syekh Mahmud, udah gak penting, yang penting bagaimana kamu berapa kali makan. Dia berbicara tentang apa yang dia belajar. Ibu bertanya, tidak penting, yang penting cerita tentang harian kamu bagaimana. Oh, dia sudah mendapat perasaan dari ibunya bahwa ilmu itu tidak penting, yang penting kegiatan harian bagaimana. Jadi bagaimana kita ikhlas untuk mencari ilmu. Beritahu kepada anak bahwa ilmu itu lebih penting dari apapun. Jangan fokus dengan kita. Kita baik-baik saja. Yang penting kamu fokus. Jangan ada apapun dalam otak kamu kecuali kamu belajar, kamu menghafal, kamu berubah menjadi yang lebih baik agar bapak ibu bangga dengan anaknya. Itu besar yang harus dari orang tua terhadap anaknya. Pasti ada hasil yang luar biasa. Selama ikhlas, selama kita sudah nitip anaknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah angkat tangan, tidak mengganggu bodoh, tidak berlawan aturan, insyaallah ada hasilnya. Kenapa? Karena bapak ibu sudah berusaha, sudah bersungguh-sungguh agar bisa mendapat hasil yang luar biasa. Semoga anak kita semuanya menjadi orang yang hafiz Quran, orang yang berilmu bermanfaat untuk umat, orang yang benar-benar menjadi orang yang saleh salihah ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah lebih suka pemuda yang soleh.